Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Renetis. Hahaha, setelah lama berkelana, akhirnya gue nongol lagi nih dengan sebuah produk asik yang namanya Vimi Palm 2. Nah, produk ini adalah sebuah action cam yang udah lama eksis, tapi baru mampir di mari nih. Mungkin lo udah pada tahu pendahulu dari action cam ini, seperti the famous GoPro series dan DJI Osmo, ya yang rada lumayan harganya. Enough talk, let's open this box. And what do we have here? Dalam paket pembelian didapat sebuah USB Type-C charger, sebuah kitab manual, dan case asik buat tempat Vimi Palm-nya. Dan tentu saja satu buah unit Vimi Palm 2-nya. Dan juga biasanya dalam penjualan disertakan paket tambahan berupa mic clip-on standar, sebuah tempered glass untuk screen dan kameranya, kain fiber, dan micro SD bermerek SanDisk Ultra. And this is it, tampilan Vimi Palm 2-nya. Cukup asik, simple, dan imut. Yaitu dengan dimensinya, panjangnya kira-kira 35,5 mm, dengan lebar 32,5 mm, dan tinggi 132,5 mm. Cute kan? Buat spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Dan ini penjelasan part Vimi Palm 2-nya. Lensa kamera, poros perputaran gimbal, status LED, tombol selfie di layar, touchscreen, joystick control, tombol power, lubang mikrofon depan, lubang mikrofon samping, slot card micro SD, port 3,5 mm untuk mic eksternal, lubang untuk strap gantungan, jack USB Type-C, dan lubang untuk adapter mount. Sebelum mengoperasikan Vimi-nya, terlebih dulu masukkan micro SD-nya. Oh iya, dalam paket pembelian biasanya disertai micro SD merek SanDisk Ultra. Tapi sebaiknya jika ingin menggunakan rekaman dengan kualitas 4K, sebaiknya menggunakan SanDisk Extreme atau SanDisk Extreme Pro untuk hasil yang lebih bagus. Jika menggunakan SanDisk Ultra, maka hasil rekamannya cukup baik di kualitas Full HD atau 1080p. Setelah micro SD-nya dimasukkan, tekan tombol power dan tahan agak lama. Jadi, fungsi tombol powernya yaitu long press atau tekan yang lama untuk menghidupkan perangkat Vimi-nya. Short press atau tekan singkat untuk mengambil gambar pada masing-masing mode. Dan double click untuk membuat gimbal kembali ke tengah. Setelah Vimi Palm 2-nya dinyalakan, lalu masuk ke screen display. Nah, di Vimi Palm ini ada joystick yang digunakan untuk navigasi. Juga terdapat beberapa fungsinya, yaitu mode 1 dan mode 2. Dan untuk merubah modenya, tekan icon plus di layar. Pada mode 1, move up atau ke atas, yaitu untuk menggerakkan gimbal kamera ke atas. Move down atau ke bawah, yaitu untuk menggerakkan gimbal kamera ke bawah. Move left atau ke samping kiri, yaitu untuk menggerakkan gimbal kamera ke samping kiri. Dan move right atau ke samping kanan, yaitu untuk menggerakkan gimbal kamera ke samping kanan. Pada mode 2, move up atau ke atas, untuk zoom in. Move down atau ke bawah, untuk zoom out. Move left atau ke samping kiri untuk exposure value minus, dan move right atau ke samping kanan untuk exposure value plus. Setelah joysticknya, sekarang untuk merubah menu dengan touchscreen. Dalam kondisi standby setelah dihidupkan, maka fungsi touchscreen-nya sebagai berikut. Geser ke kanan atau ke kiri, yaitu untuk mengganti mode shooting. Geser ke bawah, yaitu untuk masuk ke setting menu. Geser ke atas, untuk masuk ke file media penyimpanan. Ketuk 2 kali pada selfie button, yaitu untuk merubah menjadi mode selfie. Dan tahan tombol selfie-nya untuk membuat gimbal kembali ke tengah. Nah, setelah hal tersebut, selanjutnya cara mengoperasikan atau informasi dari menu-menu yang terdapat di Vimi Palm 2 ini.
Pada preview page atau mode standby, terdapat informasi di antaranya untuk menginformasikan mode syuting dan untuk masuk ke menu setting dari setiap mode. Informasi baterai, untuk merubah mode 1 dan mode 2 untuk penggunaan joystick. Untuk mengetahui status micro SD dan masuk ke mode media penyimpanan. Untuk menyesuaikan parameter kamera, yakni exposure-nya. Dan sekarang akan kita bahas satu-satu ya. Dari preview page atau standby, geser ke kiri dan kanan untuk masuk ke berbagai mode syuting. Terdapat 5 mode syutingnya, yakni video, foto, slow motion, time lapse, panorama, dan short video. Video. Di mode video, kita dapat mengatur menu di dalamnya dengan menekan icon di pojok kiri atas untuk masuk ke setting di mana terdapat output untuk mengatur output atau hasil video yang kita inginkan dari 4K 30 fps sampai dengan 1080p 24 fps. Sekarang kita tes yang 4K 30 fps aja ya. Oh iya, jangan lupa untuk hasil yang bagus pakai micro SD yang SanDisk Extreme Pro atau yang ekstrim ya. Dan untuk perbandingan, ini video kualitas 4K 30 fps dengan 1080p 24 fps dalam kondisi yang lain. HDR bisa disetting on atau off. Untuk hasil terbaik sebaiknya on-kan HDR-nya aja. Ini perbedaan di antara keduanya. Picture Quality. Terdapat dua pilihan yaitu Fine dan Super Fine. Akan kita tes masing-masing ya. Color. Terdapat pilihan seperti natural, F-Log, bright, dan ini perbedaan masing-masingnya.
mic. Ya, ini pilihannya high, low, dan mute. The noise. Untuk mengaktifkan fitur noise cancelling, ini perbedaan di antara high dan low, baik itu di-on-kan maupun di-off-kan. Halo, di sini pengetesan suara mic dengan mic internal dengan posisi mic-nya high dengan the noise-nya off. Bagaimana suaranya? Nanti kita saksikan sama-sama. Sekarang pengetesan suara dengan posisi mic internal, posisi mic-nya low, di low, dengan posisi the noise di off-kan. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Berikut adalah contoh suara dari penggunaan di posisi mic internal, posisi mic-nya high, dengan the noise-nya di on-kan. Bagaimana suaranya? Foto. Sama seperti di video mode, untuk masuk ke parameter atau settingnya, tekan icon di pojok kiri atas. HDR, sama seperti tadi, on atau off. Ini perbedaannya. Long exposure untuk pengaturan pada waktu malam hari, dan dengan hasil seperti ini. Rasio, mode rasio untuk hasil fotonya. Timing, timer untuk foto. Night shot untuk pengambilan foto di malam hari. Ini hasil dari penggunaan night shot, on dan off-nya. Dan terdapat juga mode filter untuk pengambilan foto seperti natural, noir, dan sepia. Ini contohnya. Slow motion. Sama seperti mode sebelumnya, untuk masuk ke parameter atau settingnya, tekan icon di pojok kiri atas, yang terdapat opsi seperti speed, yaitu 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Picture quality, fine dan superfine. Color, natural, f-log, dan bright. Dan contoh videonya untuk slow motion seperti ini. Time lapse. Tekan icon di kiri atas dengan opsi di dalamnya yaitu output, yaitu 1080p 30 fps dan 4K 30 fps. Mode, terdapat 2 mode yaitu normal delay dan track delay. Dan di mode ini terdapat pengaturan untuk penggunaan modenya. Pada layar terdapat settingan waktu 1 second, 5 menit, dan 10 detik. Dengan pengertian, 1 second yaitu maksudnya interval pengambilan gambarnya dalam 1 detik. 5 menit, waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan video. Dan 10 detik, durasi hasil dari videonya. Dan untuk merubah interval dan waktu pengambilan video, tekan icon di kiri bawah. Oh ya, perbedaan keduanya, yaitu kalau normal delay, kita mengambil videonya secara biasa dengan mengarahkan Vimy Palm 2-nya ke arah yang kita mau. Sedangkan untuk track delay, Vimy tetap dalam keadaan steady atau diam di tempat dan sebaiknya menggunakan tripod. Dan tekan tanda plus di layar untuk memilih posisi awal, lalu gerakan gimbal ke arah yang kita mau atau joysticknya ke arah yang kita mau sebagai posisi selanjutnya. Dan pencet tombol record untuk mulai merekam. Dan ini berikut video untuk normal delay dan track delay-nya.
masuk ke mode selanjutnya, yaitu panorama. Parameter untuk panorama ini yaitu 4x1, 3x3, dan 1x4, dan ini hasilnya. Dan untuk hasil dari pengambilan panorama hanya bisa dilihat di aplikasi Vimy Play-nya. Dan mode syuting terakhir yaitu short track, di mana mode ini tidak terdapat di Vimy Palm sebelumnya. Untuk video cara dan hasilnya akan gue kasih lihat di video selanjutnya ya, karena rada ribet dan panjang durasinya. Untuk setting selanjutnya, geser ke atas untuk masuk ke Media Library untuk pengaturan media penyimpanan dan melihat hasil perekaman kita. Untuk menghapus hasil video, geser ke atas lagi. Berikutnya, geser ke bawah untuk mode setting dan shortkey Vimy Palm 2-nya. Pada shortkey, terdapat opsi seperti pengaturan WiFi, untuk koneksi ke perangkat HP dengan menggunakan aplikasi Vimy Play. Pilih yang 2,4 ya untuk koneksi HP-nya. Dan sedikit tips, kalau lagi nggak menggunakan koneksi WiFi, sebaiknya dimatikan untuk hemat baterai. Pengaturan ukuran layar preview. Kecerahan layar, untuk mengatur tingkat kecerahan pada layar. Kunci layar. Geser ke kiri untuk setting selanjutnya yaitu mode gimbal. Terdapat pilihan modenya yaitu dengan menekan layarnya seperti pitch lock. Pada mode ini, pitch axis dan roll axis terkunci di arah yang kita pilih, sedangkan pan axis mengikuti pergerakan Vimy Palm-nya. Gimbal lock. Pada mode ini, ketiga axis terkunci pada arah yang kita mau. Gimbal follow, roll axis terkunci, sedangkan pan dan pitch axis mengikuti arah kita. FPV mode, ketiga axis mengikuti arah pergerakan. Untuk hasil videonya, ikutin terus ya di part selanjutnya. Geser ke kiri lagi untuk tipe frame dalam mode video, seperti ultra wide, narrow, dan super scope. Dan ini perbedaan di antara ketiganya. Lalu geser ke kiri lagi untuk setting kamera, di mana opsinya foto format. Terdapat dua jenis foto format, yaitu JPG dan JPG plus DNG atau RAW. Geser ke kiri lagi untuk masuk ke metering mode untuk pengambilan fokus layar, seperti center metering sebagai defaultnya, average metering, dan spot metering, yaitu memfokuskan pada titik yang kita inginkan dengan mengklik pada layar sewaktu pengambilan gambar untuk fokus ke titik tersebut. Video output, yaitu NTSC dan PAL.
video codec, yaitu H264 sebagai defaultnya, dan HEVC. LDC, untuk on dan off kan distortion correction. Ini perbedaannya, tidak terlalu signifikan sih, hanya sedikit pemotongan layar dan sebaiknya di-on kan. Geser lagi ke kiri untuk masuk ke gimbal setting, yaitu joystick speed untuk mengatur kecepatan joystick, follow speed untuk mengatur kecepatan pergerakan gimbal selama pergerakan Vimy Palm 2-nya. Semakin lambat akan semakin bagus untuk pergerakan yang halus, sedangkan semakin cepat akan bagus untuk mengambil gambar secara cepat. Gimbal calibration. Nah, opsi ini untuk memecahkan solusi jika terjadi error di gimbalnya. Adjust horizon untuk pengaturan pandangan gimbal secara manual. Next, geser lagi untuk sistem settings yang terdapat opsi timing shutdown untuk pengaturan mematikan Vimy Palm 2-nya, auto lock screen, penguncian otomatis terhadap layar untuk mencegah tertekan secara tidak sengaja pada mode standby. Both video, Vimy Palm-nya akan secara otomatis mengambil gambar pada keadaan setting yang aktif. Dan beep untuk mengatur bunyi pada saat pengambilan gambar. Geser lagi untuk storage guna mengetahui status media penyimpanan dan memformat SD card kita. Selanjutnya geser lagi untuk device info. Selanjutnya geser untuk pengaturan bahasa. Dan yang terakhir reset device untuk mereset Vimy Palm 2-nya kembali ke settingan awal. Nah, selanjutnya, Vimy Palm 2 ini bisa dikoneksikan ke smartphone untuk memudahkan pengambilan layar yang lebih jelas. Cara menggunakannya, pertama-tama, download aplikasi Vimy Play di App Store. Hidupkan settingan WiFi di perangkat Vimy-nya, gunakan yang 2,4 ya. Selanjutnya, buka aplikasi di smartphone, lalu pilih device yang kita gunakan. Di sini geser untuk mencari Vimy Palm 2-nya. Jangan sampai salah. Lalu cari kondisi Wi-Fi-nya, biasanya Palm 2 XXX gitulah. Dengan password default 123456789. Setelah tersambung, klik connect dan voila, tersambung sudah Vimy-nya dengan smartphone. Dan kita bisa mengontrol Vimy Palm 2-nya di smartphone. Walaupun mungkin tidak terlalu smooth untuk penggunaannya. Nah, ini sedikit kekurangannya nih, dan mungkin akan di-upgrade untuk perbaikannya. Oke, kayaknya untuk review Vimy Palm 2-nya di video ini segini dulu aja, karena durasinya yang udah lumayan panjang. Dan review selanjutnya ada di video berikutnya ya. Dan pasti lebih lengkap untuk review hasil gambar videonya, beserta kelebihan dan mungkin kekurangan Vimy Palm 2 ini. Jadi jangan dilewatkan ya. Eits! Jangan lupa support terus channel ini ya, seperti biasa dengan like, subscribe, comment, dan share. See ya in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para netis. Ciao.